Rapat bersama tim kerja pemberantasan perjudian online digelar di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta. 8,8 juta orang Indonesia yang ikut main judi online. Tapi tahukah kalau saat ini saja ternyata ada lebih dari 100 orang yang dirawat di RSCM akibat kecanduan judi online. Berusia 53 tahun ini ditangkap polisi saat kepergok bermain judi online di Kabupaten Trenggalek. Tersangka berinisial AS bekerja sebagai ASN di salah satu SD di Desa Darmosari, Trenggalek. Polda Metro Jaya merilis penangkapan 66 orang tersangka kasus perjudian online pada Rabu petang. Ke-66 tersangka ini terlibat dalam pengoperasian 9 situs dan aplikasi judi online. Para tersangka ada yang bekerja sebagai operator, admin, customer service, hingga pembuat situs judi. Seorang pemuda di Tuban nekat menggadaikan motor kekasihnya demi bermain judi online jenis slot. Jaya telah menetapkan 24 orang tersangka kasus mafia buka akses judol yang melibatkan pegawai Komdigi. Anda mengetahui tentang judi online? Ya, saya awalnya mengetahui dari situs online dan juga sosial media. Sehari habis berapa untuk bermain judi online? Awalnya di kisaran 20 ribuan, namun meningkat seiring waktu. Faktor apa yang menyebabkan Anda melakukan judi online? Awalnya hanya penasaran, namun menjadi keterusan. Berapa banyak pendapatan Anda satu kali menang saat berjudi online? Ya, saya pernah mendapat di angka 1 juta rupiah. Namun itu saya tidak untung karena sebelumnya saya sudah banyak mengalami kekalahan. Apa pendapat Anda tentang pengaruh buruk keseringan bermain judi online? Ya, ini sangat berdampak karena mengganggu pola pikir. Saya menyesal telah terjerumus dalam hal ini. Seberapa sering menang dibandingkan kalah? Jika sudah tahu kalah, kenapa masih dilanjutkan kebiasaan buruk itu? Ya, saya juga tidak tahu mengapa saya melakukan itu. Itu mungkin efek dari kecanduan yang telah menimpa saya. Saya memang lebih sering kalah dibandingkan menang. Terima kasih. Larangan tentang judi, keterlibatan dalam perbuatan judi masuk dalam kategori nahi mungkar, hal yang harus dihindari. Perbuatan mungkar, ya, perbuatannya saja disebut dengan mungkar yang diingkari oleh hati kita yang paling dalam, ya, terkait dengan nafsu perut dan akal. Karena itu, orang-orang yang berbuat judi sebetulnya itu hatinya mengingkari, tahu bahwa itu perbuatan yang buruk, ya. Dan saat bersamaan, biasanya orang berjudi itu satu, kalau bukan karena kebutuhan nafsu perutnya, atau juga yang kedua kebutuhan nafsu akalnya, menginginkan jalan pintas untuk mendapatkan satu hal yang besar, padahal dia terlibat dalam satu jurang nestapa yang sangat dalam tanpa dia sadari, ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, kembali ke Al-Maidah ayat 90. Hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aspek ayat ini terkait dengan nahi mungkar, maka parameter keimanannya adalah semakin ditinggalkan, semakin tidak suka, menunjukkan semakin kuat imannya. Tapi bila ada yang terlibat dalam perbuatan mungkar ini, menunjukkan bahwa ada persoalan dalam imannya, maka sedang disoal imannya. Kalau dalam bahasa bebasnya, sepanjang kau mengaku beriman, maka buktikan keberimananmu kepada Allah ini, yang kau yakin satu saat akan kembali kepada Allah, akan dihisab, ya, dengan meninggalkan perbuatan buruk berikut ini, kata Allah. 1. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Aku tegaskan, kata Allah, ya, menggunakan adatul hasri di sini, ya, huruf pembatas pada aspek yang sangat berbahaya ini. Ada beberapa perbuatan buruk begini, ya, berikut ini, ya, kata Allah, ada beberapa perbuatan buruk berikut ini yang sangat membahayakan, ya. Yang pertama adalah khamru, ya, minum khamar, mabuk-mabukan, ya. Di sini bisa masuk kepada minuman keras ataupun narkotika, atau kita singkat dengan mirasantika. Jadi mirasantika begitu berbahaya. Insan beriman tidak mungkin meminum minuman keras. Insan beriman tidak mungkin terlibat dalam narkotika apapun jenisnya, ya, mau ekstasi, mau sabu, mau segala jenis macam-macam. Sepanjang beriman, imannya akan mencegah dia untuk berbuat demikian. Hati-hati. Kalau sudah bicara iman, artinya kita diingatkan, satu saat kau akan pulang, satu saat kau akan meninggal. Pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan, ya, jaga kehormatan imanmu di hadapan Allah.